Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faiza Permatasari dengan NIM 212410102084 ingin mempresentasikan hasil dari modul 4 praktikum sistem basis data. Yang pertama, modul 4 praktikum sistem basis data implementasi desain database. Studi kasus pertama yaitu peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Fasilkom memiliki beberapa lab. Setiap lab memiliki nama dan deskripsi. Setiap lab dipimpin oleh kepala lab. Kepala lab bisa berganti-ganti. Setiap lab di Fasilkom memiliki beberapa barang yang bisa dipinjamkan. Setiap barang memiliki nomor pengenal yang dicetak di barang, jenis barang, dan deskripsi barang. Setiap jenis barang bisa terdiri atas beberapa item yang berbeda. Misal, lab basis data memiliki 17 barang berjenis komputer. Setiap komputer memiliki nomor pengenal dan deskripsi yang berbeda. Lalu, barang di lab bisa dipinjamkan untuk kegiatan UKM di lingkup Fasilkom. Sebuah UKM bisa mengadakan beberapa kegiatan. Untuk menjalankan sebuah kegiatan, bisa dilakukan beberapa peminjaman barang ke lab. Setiap peminjaman bisa meminjam beberapa barang di satu lab. Setiap untuk satu kegiatan, bisa dilakukan beberapa kali peminjaman. Untuk meminjam barang ke lab yang berbeda, perlu dilakukan peminjaman baru. Dalam sebuah peminjaman, perlu dicatat peminjaman dilakukan dari lab apa, tanggal persetujuan kepala lab, barang apa saja yang dipinjam, penanggung jawab peminjaman dari UKM, untuk kegiatan apa, UKM-nya, tanggal pengambilan barang, serta asisten yang memproses pengambilan barang. Kondisi barang saat dipinjam juga perlu dicatat. Setelah selesai, maka UKM mengembalikan barang via asisten. Perwakilan UKM yang mengembalikan barang dicatat. Asisten yang menerima barang dicatat. Asisten mencatat tanggal pengembalian, serta kondisi barang yang dikembalikan. Setiap satu pengembalian bisa mengembalikan barang dari peminjaman yang berbeda-beda. Ikut IRD dari peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Lalu langsung ke tahap implementasi database. Di sini saya sudah menginstal DBMS PostgreSQL dan telah membuat database laboratorium. Nah, di sini query tool-nya. Di sini database laboratorium. Lalu langsung ke nomor 4. Pada query tools yang terhubung ke database laboratorium, ketikkan script 1 untuk membuat tabel jenis barang. Bloklah script 1 dan eksekusilah seperti di langkah 2. Untuk melihat tabel yang Anda buat, refreshlah database perpustakaan. Tabel yang Anda buat bisa tabel seperti yang ditemukan di gambar 4. Di sini saya sudah membuat tabel jenis barang dengan perintah create table jenis barang, lalu ID. Di sini terdapat atribut ID jenis barang dengan small serial dengan primary key. Lalu di sini ada atribut nama jenis barang dengan varchar 50 karakter dan not null, atau artinya tidak boleh kosong.
Lalu di sini ada atribut keterangan dengan tipe data teks. Kenapa tipe data teks? Karena keterangan memiliki karakter yang banyak, jadi tidak dapat ditentukan. Jadi menggunakan teks. Ini sudah nantinya akan dieksekut. Nah, di sini karena saya telah membuat tadi, jadinya di sini relation jenis barang already exist. Berarti sudah ada. Nah, di sini saya menambahkan data values-nya, yaitu melalui perintah insert into jenis underscore barang. Lalu ada atribut nama jenis dan keterangan. Di sini values-nya komputer dengan komputer desktop. Lalu di select. Sini. Ini ada yang berubah karena tadi ada yang telah saya rubah. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan lagi insert into jenis barang, nama underscore jenis keterangan dengan values-nya wahana terbang dan keterangannya peralatan yang bisa terbang. Lalu ada values printer dengan keterangan mesin pencetak. Select, ini dilihat semua. Ini. Lalu di sini untuk merubah, di sini akan kita execute. Kita coba execute, sudah. Lalu di sini select. Ini jadi menambah ya, menambah. Lalu di sini ada update jenis barang, set nama jenis menjadi mesin terbang, di mana di ID yang kedua. Nah, ini hasilnya jadi mesin terbang, peralatan yang bisa terbang. Lalu tadi terdapat terdapat variabel laptop, values berisi laptop dengan keterangan komputer jinjing di ID jenis barang yang nomor 1. Namun di sini sudah saya hapus. Jadi tidak ada datanya. Di sini saya akan menghapus juga yang nomor 4 dan nomor 5. Menggunakan delete from jenis barang, di mana ID jenis barang nomor 4. Ini sudah terhapus. Sudah tidak ada. Selanjutnya saya akan menghapus yang nomor 5 agar tidak terjadi banyak data. Jenis barang yang nomor 5. Oke, sudah terhapus. Lalu selanjutnya, karena diperintahkan untuk minimal 3
ada 3 data. Di sini saya akan menambahkan lagi. Saya akan mengembalikan data yang tadi. Karena ada salah. Jadi di sini set into transfer untuk nama tabelnya tadi jenis underscore barang dengan nama jenis dan keterangan. Nama jenis dan keterangan. Values-nya laptop, keterangan komputer, jinjing. Jangan lupa untuk menambahkan string-nya. Lalu kita lihat di sini melalui nah, ini karena tadi ada beberapa data yang dihapus, jadi ID jenis barangnya tidak urut, dan untuk melihat secara urutnya, di sini kita select from jenis barang, order by ID underscore jenis underscore barang. Nah, jadi terurut. Selanjutnya, di sini saya membuat table lab dengan atribut ID lab, small serial dengan sebagai primary key, lalu ada nama lab dengan tipe data varchar berkarakter 50 dan tidak kosong atau not null, dan di sini deskripsi teks, tipe data teks. Lalu di sini saya akan menambahkan datanya melalui perintah insert into lab, nama underscore lab, dan deskripsi. Di sini values-nya, nama lab-nya lab basis data, dan deskripsinya lab untuk matkul sistem basis data. Lalu ada lab pemrograman, lab untuk matkul pemrograman, ada lab sistem sistem operasi dengan deskripsi lab untuk matkul sistem operasi. Lalu di sini kita lihat, kita execute. Ini. Baik, selanjutnya di sini saya membuat tabel barang dengan atribut ID barang, serial, dengan primary key. Lalu di sini ada atribut nomor seri dengan varian karakter berjumlah 20 dan deskripsi dengan tipe data teks. Ini. Lalu di sini ada alter table barang untuk menambahkan lagi, manipulasi, add constraint unique nomor seri dan unique. Jadi nomor seri ini dijadikan unik. Lalu di sini ada alter tabel barang, add ID jenis barang integer not null. Di sini nantinya akan terhubung dengan ID
ID jenis dengan atribut ID jenis barang dari entity barang, jenis barang. Lalu di sini menjadikan ID jenis barang menjadi foreign key, yaitu dengan alter tabel barang, add constraint foreign key underscore jenis barang, foreign key ID jenis barang, references jenis barang, ID underscore jenis barang. Nah, di sini select from barang. Nah, lalu di sini saya membuat tabel dosen, yaitu create table dosen beratribut ID dosen serial menjadi primary key, dan NIP menggunakan tipe data varchar berjumlah 20 dan ini sudah ditetapkan sebagai unique key. Lalu ada nama dengan varchar berjumlah 20. Lalu di sini saya menambahkan values-nya melalui perintah insert into dosen NIP nama. Values-nya di sini ada Profesor Samin, Pak Antonius Cahya, dan Pak Anang. Di sini kita dapat melihat lalu ada di sini saya membuat tabel kepala lab, yaitu ada dari tanggal atributnya dari tanggal mulai yang dimana menggunakan tipe data date. Di sini juga tanggal selesainya juga dengan date. Lalu ada status varchar. Di sini ada saya menambahkan values-nya, insert into kepala lab, tanggal mulai, tanggal selesai, dan status. Values-nya untuk Profesor Samin, tanggal mulainya dari tahun 2012, bulan Oktober tanggal 20 sampai sekarang, dan statusnya aktif. Selanjutnya sama, sampai sekarang status aktif, sama sekarang sampai aktif. Lalu di sini kita dapat melihat di sini. Lalu di sini saya menambahkan entity ID lab dari yang berasal dari tabel lab ini. Lalu alter table kepala lab dengan menjadikan ID lab sebagai foreign key. Lalu di sini juga saya menambahkan atribut dari ID dosen dan menjadikannya foreign key. Ini tadi now ini akan mengupdate tanggal sesuai hari ini. Lalu di sini saya membuat tabel ASLAB yang beratribut NIM dengan varchar berjumlah 20 dan di sini sudah ditetapkan sebagai unique key bersamaan dengan nomor HP, dengan atribut nomor HP juga. Lalu ada nama dengan varchar 20 berjumlah 20. Di sini saya menambahkan datanya insert into ASLAB, NIM, nama, dan nomor HP. Lalu values-nya di sini ada ASLAB bernama Fuzi, ada Buttercup, dan Bubbles. Selanjutnya kita dapat melihat
Nah, di sini. Di sini saya menambahkan ID ASLab, atribut ID ASLab dengan serial sebagai primary key dan menambahkan atribut ID lab juga sebagai foreign key. Lalu di sini saya membuat tabel pengembalian di mana berisi atributnya ada tanggal pengembalian dengan tipe data date, lalu ada ID pengembalian dengan serial sebagai primary key dan not null atau tidak kosong. Di sini insert into pengembalian, tanggal pengembalian, values dari tanggal 1 dari bulan 1, tanggal 20 tahun 2022 dan seterusnya. Di sini akan kita lihat ini tanggalnya. Lalu di sini saya juga menambahkan atribut ID ASLab dan menjadikannya sebagai foreign key di tabel pengembalian ini. Selanjutnya di sini saya membuat tabel item peminjaman. Ada kondisi barang keluar, kondisi barang masuk dengan tipe data teks, lalu nomor seri dengan tipe data varchar karakter sebagai primary key dan not null. Lalu di sini ada values-nya baik, kondisi barang keluarnya baik, saat masuk rusak, dan nomor serinya. Selanjutnya kita akan lihat di sini. Lalu di sini saya menambahkan dari ID barang dan menjadikannya foreign key. Begitupun dengan dari value ID pengembalian dari tabel pengembalian tadi menjadikannya foreign key juga. Lalu di sini saya membuat tabel peminjaman, yaitu ada tanggal pengajuan, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, dan ID peminjaman. Lalu ada tabel UKM. Di sini terdapat nama UKM, bervarchar, tipe data varchar berjumlah 50, dan sebagai unique key. Lalu ada keterangan dengan tipe data teks, lalu ada ID UKM dengan tipe data integer sebagai primary key, dan not null. Di sini sudah saya tambah values-nya. Lalu kita lihat. Ini adalah ada Omaco dan Balwana. Di UKM-nya berbeda-beda. Karena di sini saya tidak menggunakan serial, jadi menambahkannya manual, tidak auto increment. Sekian dari database laboratorium. Selanjutnya kita akan
mengerjakan yang nomor 2. Di sini, buat DDL untuk membuat IRD database sewa mobil dengan spesifikasi semua tabel memiliki primary key auto increment yang dimulai dari nilai 1 dengan penambahan 1 jika ada baris data baru. Dan kolom yang 0 berarti nilainya boleh kosong, sedangkan kolom yang 0 berarti nilainya tidak boleh kosong. Baik, sekarang kita akan membuat di sini kita akan membuat query tool create sewa mobil. Di sini seharusnya create database sewa mobil. Udah, saatnya di refresh. Ini terdapat sewa mobil, lalu kita ke query tool-nya langsung. Baik, saya lanjutkan. Tadi sudah membuat database sewa mobil. Lalu di sini saya membuat tabel pabrikan dengan nama pabrikan dan beratribut ID underscore pabrikan, lalu auto increment serial sebagai primary key dan not null. Lalu di sini selanjutnya di sini ada atribut nama pabrikan dengan karakter 100 dengan string 100 berjumlah 100 dan not null, artinya tidak boleh kosong. Selanjutnya di sini saya menambahkan values-nya kepada tabel pabrikan di atribut nama pabrikan, yaitu dengan values Daihatsu, Suzuki, dan Toyota. Mari kita lihat. Nah, di sini sudah masuk datanya. Selanjutnya, saya membuat tabel tipe yang berisi atribut ID underscore tipe serial sebagai primary key dan not null. Lalu ada atribut nama tipe dengan string 100 dan not null. Lalu ada keterangan dengan karakter berjumlah 100 dan null. Selanjutnya, di sini saya menambahkan values pada atribut nama tipe, yaitu diisi dengan Xenia, R3, dan Avanza. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini dia. Ini karena seharusnya di sini keterangannya nol. Iya, di sini keterangannya nol, benar. Dan di sini ada ID pabrikan karena tadi di bawah saya menambahkan ID pabrikan sebagai foreign key dan nanti akan saya jelaskan di bawah. Selanjutnya, saya membuat
tabel mobil dengan atribut ID mobil sebagai auto increment dan sebagai primary key dan tidak boleh kosong atau not null. Lalu ada atribut warna dengan string berjumlah 100 dan tidak boleh kosong atau not null. Lalu ada tahun bertipe data integer, tidak boleh kosong atau not null. Lalu ada harga sewa dan harga beli dengan tipe data integer dan not null. Lalu di sini saya masukkan values pada atribut warna, tahun, harga sewa, dan harga beli. Yaitu dengan warna silver tahun 2017, harga sewanya 350.000 dan harga belinya 250.000. Mohon maaf, 250 juta. Selanjutnya ada black tahun 2019, harga sewanya 300.000 dan harga belinya 200 juta. Terakhir ada white, harga sewanya tahunnya 2021 dan harga sewanya 500.000 dan dengan harga beli 500 juta. Selanjutnya kita lihat. Ini ketika saat saya mengeksekut dari salah satu tabel dan ada tabel yang tidak termasuk dalam ini, artinya berarti saya sudah menambahkannya di bawah dan akan menjelaskannya nanti. Lalu di sini saya membuat tabel bernama sopir yang berisi ID underscore sopir, serial, dan not null. Lalu ada nama sopir berkarakter berjumlah 100 atau string dan tidak boleh kosong atau not null. Alamat pun begitu, not null, tarif harian bertipe data integer dan not null, dan nomor telepon ini memakai string berjumlah 20 dan tidak boleh kosong atau not null. Selanjutnya, di sini saya menambahkan values pada atribut-atribut tersebut, yaitu ada nama sopir, alamat, tarif harian, dan nomor telepon. Nama sopir dengan nama Joni, alamatnya Jakarta, terus tarif hariannya 250.000 dengan nomor telepon sebagai berikut. Seperti selanjutnya, Mark, terus alamatnya Bogor, tarif hariannya 200.000 dan nomor telepon ini. Dan terakhir nama sopir J dengan alamat Tangerang, tarif hariannya 200.000 dengan nomor telepon seperti ini. Selanjutnya kita lihat. Di sini ya, sudah nampak. Selanjutnya, saya membuat tabel penyewaan beratribut ID underscore penyewaan, serial sebagai primary key, dan not null. Dan tanggalnya dengan tipe data date dan not null, hari sewanya dengan tipe data integer dan not null, tidak boleh kosong, dan tujuannya varchar dengan berjumlah 100 not null. Lalu di sini values-nya tanggal, hari sewa, dan tujuan. Tanggalnya di sini saya menggunakan now, artinya nanti ketika kita memasukkan datanya itu sesuai dengan tanggal di hari kita memasukkan data tersebut. Contohnya di sini now itu hari ini tanggal 13 April, nantinya akan tampil 13 April. Lalu di sini hari sewa integer 4, tujuannya Bekasi. Sama seperti yang lainnya. Di sini hari sewa 3 hari sewa dan dengan tujuan Jogja, dan 2 hari sewa dengan tujuan Sumedang. Mari kita cek.
Nah, di sini. Hari ini tanggal 13 April, dan di sini juga terinputnya tanggal 13 April. Saya lanjut ke tabel peminjam. Di sini saya membuat ID peminjam sebagai serial. Lalu nama peminjam berstring 100 dan not 0, alamat pun seperti itu, berjumlah 100 dan not 0, dan nomor telepon juga not 0. Lalu di sini saya menambahkan values pada nama peminjam, alamat, dan nomor telepon. Lalu di sini nama peminjamnya Jake, alamat Tangerang, dan nomor telepon sebagai berikut. Ada nama peminjam Lily dengan alamat Depok dan nomor telepon sebagai berikut. Lalu ada nama peminjam Lulu, alamat Jakarta, dan nomor teleponnya. Di sini karena saya lupa menjadikan ID peminjam sebagai primary key, dan di sini saya menjadikan primary key melalui alter table peminjam, add constraint, pk_id_ peminjam, dan menjadikan primary key pada id_peminjam. Dan di sini alter table successfully. Selanjutnya, di sini saya akan menjadikan foreign key. Pada alter table tipe, ditambahkan kolom ID_pabrikan dengan serial dan not 0. Lalu di sini kita jadikan foreign key, alter table tipe, add constraint, fk_id pabrikan, lalu foreign key, pada ID_pabrikan reference pada tadi tabel pabrikan dengan ID_pabrikan. Lalu di sini kita execute. Nah, di sini sudah terdaftar. Lalu di sini pada alter mobil, kita tambahkan ID_tipe dengan tipe serial dan tidak boleh kosong. Lalu kita jadikan foreign key, add constraint fk_id tipe, lalu jadikan foreign key ID_tipe, references-nya dari tipe, table tipe, dan ID_tipe. Selanjutnya, kita lihat dulu. Nah, di sini ada ID tipe. Selanjutnya, kita akan mengubah pada tabel penyewaan melalui alter table dan menambahkan kolom ID_mobil dengan tipe serial dan not 0. Lalu di sini kita jadikan constraint ID mobilnya, referensinya dari tabel mobil dan ID mobil. Lalu kita lihat ID mobil. Nih. Selanjutnya, di sini pada soal diminta pada tabel tipe, jika keterangan tidak diisi, maka default nilainya adalah string tanpa keterangan. Mari kita coba. Melalui alter tabel tipe, alter kolom keterangan, set default tanpa keterangan. Di sini masih 0 ya. Selanjutnya, di sini saya akan
Di sini diminta pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah 600.000 per hari. Harga sewa yang di luar range tersebut ditolak. Lalu di sini kita gunakan alter table mobil, add constraint, cek underscore sewa underscore mobil, lalu dengan cek harga sewanya paling murah, lebih dari 200.000 dan harga sewanya kurang dari 600.000. Baik, nantinya harga sewa yang di luar range tersebut akan ditolak. Lalu di sini diminta lama penyewaan minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Lalu di sini coba kita lihat di penyewaan hari sewa dan add constraint sewa minimal 1 hari dan sewa maksimal 5 hari. Execute. Oh iya, maaf, ada yang salah. Mari kita coba execute. Oke, berhasil. Baik, selanjutnya di nomor 2 ini, tampilkan data menggunakan query builder dan tampilkan nama-nama sopir serta nama customer yang pernah disopiri. Lalu, di sini kita blok, lalu execute. Nah, di sini ditampilkan ada nomor sopir dan nama customer-nya. Di sini ada sopir Johnny dengan nama customer Jake dan nama sopir Mark dengan nama peminjam Lily dan Jay nama peminjamnya Lulu. Sekian dari saya. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.